Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Anggreni Suma dengan NIM A251230066. Saya dari kelas B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kecepatan reaksi dan konsentrasinya. Serta saya akan memberikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya. Ini tugas dari mata kuliah Kinetika Kimia. Baik, sebelum lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya, kita harus mengetahui dulu apa itu kecepatan reaksi dan konsentrasinya. Nah, reaksi kimia merupakan proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi zat baru dengan komposisi kimia yang berbeda. Salah satu aspek penting yang harus dipelajari dalam kimia yaitu adalah laju atau kecepatan reaksi, di mana seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung, maka pemahaman terhadap kecepatan reaksi sangat penting dalam berbagai bidang, baik dari industri kimia, farmasi, hingga biologi. Karena kecepatan reaksi menentukan efisiensi dan hasil akhir dari proses yang terjadi. Adapun salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecepatan reaksi adalah konsentrasi reaktan. Perubahan konsentrasi suatu zat dalam campuran reaksi dapat mempercepat atau memperlambat laju reaksi, tergantung pada mekanisme reaksi tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam mempelajari kinetika kimia, kita harus mengetahui hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian kecepatan reaksi. Nah, kecepatan reaksi adalah ukuran seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, secara umum kecepatan reaksi itu bisa diukur dari perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu, di mana rumusnya itu kecepatan reaksi sama dengan delta konsentrasi X per delta T, di mana delta konsentrasi X itu merupakan perubahan konsentrasi zat X, sedangkan delta T itu adalah perubahan waktu. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, di situ sudah ada 6 poin yang tertera. Dari ke-6 poin faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi itu, yang pertama itu ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada luas permukaan zat, yang keempat ada katalis, yang kelima adalah tekanan untuk reaksi gas, dan yang terakhir atau keenam ada jenis zat yang bereaksi. Baik, karena tadi saya sudah menjelaskan sedikit materi dari kecepatan reaksi dan konsentrasi, jadi langsung saja kita lanjut ke contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, di atas sudah ada soal yang saya berikan, contoh soalnya dan penyelesaiannya, di mana reaksi antara zat A dan B membentuk zat C. Pada percobaan pertama, konsentrasi A adalah 0,1 molar, konsentrasi B adalah 0,1 molar, dan laju reaksi adalah 2,0 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Dan pada percobaan kedua, konsentrasi A ditingkatkan menjadi 0,2 molar, konsentrasi B tetap 0,1 molar, dan laju reaksi meningkat menjadi 8,0 kali 10 pangkat minus 3 molar per sekon. Nah, pada percobaan ketiga, konsentrasi A tetap 0,2 molar dan konsentrasi B juga dinaikkan menjadi 0,2 molar. Laju reaksi tercatat sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 2 molar per sekon. Nah, ditanyakan yang nomor 1 itu tentukan orde reaksi terhadap A dan terhadap B. Yang kedua, tuliskan hukum laju reaksinya. Dan yang ketiga, hitung nilai tetapan laju reaksi K dan sertakan satuannya. Nah, diketahui pada percobaan pertama itu konsentrasi A sama dengan 0,1 molar, konsentrasi B sama dengan 0,1 molar, dan laju reaksi sebesar 2,0 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter per sekon. Yang percobaan kedua, konsentrasi A dengan 0,2 molar, konsentrasi B tetap 0,10 molar, dan laju reaksi sebesar 8,0 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter per sekon. Nah, percobaan ketiga, konsentrasi A tetap 0,20 molar, konsentrasi B menjadi 0,20 molar, dan laju reaksi sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 2 mol per liter per sekon. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertamanya itu kita cari dulu
order reaksi terhadap A. Kita bandingkan dulu percobaan 1 dan 2. Konsentrasi A naik 2 kali lipat dari 0,1 menjadi 0,2. Laju reaksi naik 4 kali lipat dari 2,0 menjadi 8,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena laju reaksi berbanding lurus dengan kuadrat dari perubahan konsentrasi A, maka order reaksi terhadap A adalah 2. Baik, lanjut langkah kedua, order reaksi terhadap B. Nah, kita bandingkan dulu percobaan 2 dan 3. Nah, konsentrasi B naik 2 kali lipat dari 0,1 menjadi 0,2. Serta laju reaksi juga naik 2 kali lipat dari 8,0 menjadi 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Dan maka order reaksi terhadap B adalah 1. Baik, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menulis hukum laju reaksi. Nah, V itu sama dengan K dikali dengan konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah terakhir, yaitu mencari nilai K. Nah, kita gunakan dari data percobaan 1. Nah, V sama dengan 2,0 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sama dengan K dikali 0,1 kuadrat dikali 0,1. Nah, 0,1 kuadrat itu adalah 0,01 dikalikan 0,1. Dan hasilnya itu adalah 0,01. Nah, maka 2,0 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,01 dengan 2,0. Karena total order reaksi adalah 3, maka satuan dari K adalah mol pangkat minus 2 liter kuadrat per sekon. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa nilai K sama dengan 2,0 mol pangkat minus 2 liter kuadrat per sekon. Jadi itulah tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan dan satu contoh soal yang bisa saya berikan. Semoga bisa mudah dipahami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.